sahabat Medika semua, selamat siang. Selamat datang di live Instagram PT Medika Antapani. Nah, seneng banget nih saya Avani bisa kembali nemenin kalian untuk sesi live edukasi kesehatan kali ini yang insya Allahnya bermanfaat untuk semuanya. Nah, untuk hari ini kita bakal bahas topik yang banyak banget ditanyain di DM maupun di kolom komentar. Barangkali untuk sahabat Medika ini lagi cari tahu soal ini. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tanya jawab seputar hitan, mulai dari biaya, waktu, hingga perawatannya. Nah, untuk sahabat Medika yang lagi mempertimbangkan hitan, barangkali mau rekomendasiin buat buah hatinya atau buat ponakan, saudara, atau tetangganya, boleh banget disimak ya, jangan di-skip. Karena di sini informasinya penting banget, mulai dari metode hitan, biaya, perawatan, hingga mitos-mitos yang masih keliru soal hitan. Nah, di sini tentunya kita ditemenin sama narasumber yang spesial banget, yang luar biasa, Dokter Hitan dari Klinik Pratama Medika Antapani dengan Dokter Milda Daroja. Dok. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sebelum masuk sesi tanya jawab nih dok, boleh tanya dulu nggak dok, kalau dokter sudah praktek berapa lama nih? Terus paling sering dari pasien tuh ada pertanyaan apa gitu kalau untuk hitan? Oke, saya salam dulu aja ya, perkenalan dulu ya. Boleh dok. Sahabat dari Klinik Pratama Medika Antapani, sahabat Medika ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Milda Daroja. Saya berpraktik di Klinik Pratama Medika Antapani sebagai dokter hitan. Kalau berpraktek itu sudah 15 tahun ya, Teh. Jadi sudah menjadi dokter itu sudah 15 tahun. Dan selama itu juga sudah berkecimpung di dunia hitan. Bahkan sebelumnya, mulai dari mahasiswa kedokteran, koas, saya sudah berkecimpung di dunia hitan gitu. Ya. Jadi udah 15 tahun insya Allah berkecimpung di dunia hitan ya. Ya, udah nggak diraguin lagi ya soal hitan ya dok. Iya, boleh kita langsung aja kali ya dok ya ke pertanyaan yang pertama. Ya, kalau untuk hitan nih, usia terbaik untuk hitan biasanya kapan sih dok? Apa bisa mulai bayi baru lahir atau ada jedanya dulu berapa tahun? Oke, jadi kalau pertanyaannya kapan sih usia terbaik hitan itu? Sebetulnya usia terbaik itu dari sebelum pubertas, Teh. Jadi sebelum usia 15 tahun mungkin ya. Sama malah sebelum 1 tahun. Jadi bayi memang usia terbaik hitan. Proses penyembuhannya lebih cepat dan komplikasi yang terjadi pada bayi itu lebih sedikit gitu. Jadi bayi itu bisa, bahkan umur 1 hari juga bisa Teh. Umur 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari gitu, bayi jadi bisa. Namun tentu dikembalikan lagi kepada tradisi gitu ya. Setiap tradisi kan beda-beda ya. Jadi kalau misalnya di Jawa biasanya udah mulai besar anaknya, atau misalnya disesuaikan dengan kondisi anaknya, apakah sudah mau atau tidak, atau kondisi orang tuanya, masalah biaya dan lain sebagainya. Jadi memang dikondisikan gitu, sesuai dengan kondisi masing-masing tentunya. Ya. Baik dok, berarti udah dari bayi juga udah bisa ya dok ya. Kalau untuk metode hitannya apa aja nih dok yang ada di Klinik Pratama Medika? Oke, jadi kalau metode di Klinik Pratama Medika Antapani itu udah lengkap banget Teh. Semua metode hitan modern itu ada di Klinik Pratama Medika Antapani. Dari mulai metode laser, metode konvensional, metode klem plus bipolar, metode klem plus sealer, dan stapler. Jadi semua insya Allah terbaru dan termodern gitu ya. Hitan di metode hitan di Klinik Pratama Medika Antapani. Gitu. Nah, ini metodenya banyak banget ya dok ya. Kira-kira kelebihan dan kekurangannya untuk setiap metodenya itu boleh dijelaskan nggak dok? Oke, jadi yang pertama itu tadi kan metode laser ya Teh. Jadi kalau metode laser ini kelebihannya adalah dia proses pendarahannya itu sangat minimal sekali. Jadi ketika proses hitan, pendarahannya minimal sekali. Jadi itu kelebihan dari alat yang namanya
elektrokauter. Jadi sebetulnya alatnya namanya elektrokauter, tapi di awam memang biasanya disebutnya metode laser gitu ya. Nah, jadi keuntungannya itu, kelebihannya adalah pendarahannya minimal, dan mungkin kalau kekurangan itu bisa sekaligus kelebihan adalah masih dijahit gitu teh. Jadi kalau untuk dewasa memang lebih baik dijahit. Atau misalnya dari usia anak 10 tahun atau 11 tahun itu dijahit. Jadi kekurangannya mungkin dijahit, tapi kelebihannya pendarahannya minimal sekali gitu. Itu laser ya teh. Kayak kalau yang kedua konvensional ya. Jadi kalau konvensional itu kelebihannya mungkin lebih ke ketika ada keputusan ingin metodenya seperti dulu gitu, seperti dulu zaman dulu gitu. Kadang masih ada yang pengen pengen metodenya zaman dulu. Nah, enggak sih, berarti dia ke konvensional. Memang kekurangannya pendarahannya jadi lebih banyak kalau yang konvensional. Jadi cocoknya sebetulnya dilakukannya lebih di rumah sakit mungkin teh ya, tapi ya masih bisa dilakukan di klinik. Namun ya tadi kekurangannya pendarahannya lebih banyak gitu. Yang ketiga adalah metode klem. Jadi metode klem ini ada alat yang semacam ini ya teh. Nah ini semacam ini alatnya. Oke. Jadi metode klem ini kelebihannya lebih presisi, artinya lebih rapih karena ada cetakannya dari klemnya, dari alat klemnya ada cetakannya. Nah, gitu. Nah, itu kelebihannya. Kekurangannya ada alat yang masih menempel selama 7 hari. Jadi nanti ke klinik lagi untuk membuka alat tersebut. Nah, kelebihannya lagi bisa langsung kena air gitu. Cocoknya sebetulnya buat bayi yang usia kurang dari setahun atau usia kurang dari 2 tahun. Jadi masih pakai diapers, dia lebih cocok yang metode klem. Kalau metode klem plus bipolar, kelebihannya sama karena masih memakai klem, namun langsung dilepas klemnya. Nah, metode ini kelebihannya ya lebih presisi atau lebih rapih gitu. Dan kekurangannya ya kalau klem plus bipolar ini masih pakai jahitan, jadi masih dijahit. Cocoknya sih untuk dewasa atau anaknya masih ya usia 12 tahun, 13 gitu ya. Lebih besar lah gitu anaknya. Nah, sekarang ini yang paling banyak dipakai itu sebetulnya klem plus sealer. Jadi klem plus sealer itu klemnya dipakai, dipasang pada sakitan, biar lebih rapi, lebih presisi, langsung dibuka pada sakitan. Jadi tidak ditempel sampai ke rumah, tidak terpasang sampai ke rumah gitu. Setelah itu tidak dijahit, tapi dilem, namanya di sealer. Jadi ini cocok buat usia 2 tahun sampai ke usia 11-12 tahun itu masih bisa. Atau 10 tahun lah, dari 2 sampai 10 tahun. Nah, gitu. Ini klem plus sealer. Nah, kalau stapler sebetulnya ada alat di mana dia ketika memotong langsung menjahit, tapi prinsipnya sama, jahitan gitu. Kalau itu stapler ya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan setiap metode dan cocoknya yang mana. Nanti biasanya di konsultasi akan kelihatan ini lebih cocoknya metode apa yang dipakai buat anaknya. Baik, Dok. Itu pasti biayanya beda-beda ya, Dok ya? Betul. Ada estimasinya gitu nggak, Dok? Untuk bayangan sahabat Medika nanti kalau misalnya mau rekomendasiin hitan di klinik Pratama. Oh gitu, estimasi biaya. Kayaknya ke admin itu aja. Estimasi di biaya dari mulai berapa teh? Dari mulai 800 mungkinnya sampai 1,7 sampai 2 ya gitu ya, sekitar segitu. Mungkin Mangga bisa langsung chat admin aja ya. Ya bener, Dok. Ayo Dok, ini ada pertanyaan Dok dari Ozi Cabi. Kalau rekomendasi anak usia di bawah 2 tahun pakai metode apa? Boleh dijelasin lagi mungkin Dok yang tadi Dok? Boleh. Jadi memang metode itu berpengaruh kepada usia anak ya dan kondisi anak ya. Jadi kalau usia kurang dari 2 tahun paling cocok itu 2 ya. Yang pertama adalah klem, yang kedua adalah klem pesilar, antara 2 itu. Ketika bundanya ingin bisa langsung kena air, berarti yang klem. Namun kekurangannya ada alat yang menempel selama 1 minggu. Nanti ke klinik lagi untuk dibuka. Nah, yang kedua adalah klem pesilar. Kalau klem pesilar ini sebetulnya paling hanya 2 hari yang nggak boleh kena airnya, karena tidak dijahit juga.
Jadi pakai lem. Nah, tapi nggak ada benda yang terpasang gitu. Nah, pertanyaannya gimana dong nanti kalau anaknya misalnya pipis gitu ya? Sebetulnya bisa dibersihkan dengan tisu basah atau sering-sering diintip diapersnya, sering-sering diganti aja. Kalau udah mulai basah mendingan diganti. Jadi dua itu, bisa klem persiler atau bisa klem gitu. Baik, semoga menjawab pertanyaan sahabat Medika ya. Nah, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, kalau untuk dari metode itu ada tersedia paketnya nggak sih dok? Kayak untuk anak ada celana khususnya kah? Atau dapat goodie bag atau kontrol gratis? Oke, kalau paket itu paket lengkap ya Teh, insya Allah nggak ada lagi biaya lagi. Jadi mulai dari konsultasi sebelum hitam, terus pemeriksaan sebelum hitam, screening sebelum hitam, lalu treatment sebelum hitam, jadi ada obat yang diminum dan ada yang obat dioles sebelum hitam. Setelah itu tentu proses tindakan hitamnya, ada obat minum, ada obat perawatan luka, ada konsultasi setelah hitam sampai sembuh insya Allah dengan dokter ya, dengan saya gitu insya Allah lewat WA sampai sembuh, sampai nggak ada pertanyaan lagi deh insya Allah ya, mudah-mudahan gitu. Iya. Baik, Dikasih sertifikat juga, dikasih mainan juga Teh, gitu. Dikasih apa namanya, mainannya bisa mobil remote control atau bisa mobil-mobilan atau ada yang buat bayi juga ada. Bisa milih deh sesuai usia dan sesuai metode. lengkap banget ya dok ya, udah Ya, paling lengkap. sunat juga udah dikasih Teh. Oh, celana sunat juga dikasih. Biasanya itu dikasih berapa dok? Kayaknya kan biasanya perlu ganti mungkin atau gimana? Ya sebetulnya di paketnya sih satu ya Teh. Nah, bisa dengan kita bersihin dulu, dijemur ketika di rumah tidak pakai celana sunat sebetulnya bisa. Jadi nggak harus 24 jam pakai celana sunat sih sebetulnya. Gitu. Baik dok, selanjutnya kalau untuk mempersiapkan anaknya nih untuk sunat biar nggak takut itu gimana ya dok ya? Oke. Ya mempersiapkan anak sebelum sunat biar nggak takut itu, pertama sih diceritain aja tentang sunat dengan santai gitu Teh. Jadi ceritakan sunat itu kepentingannya apa, manfaatnya apa, kenapa harus disunat, terus prosesnya juga diceritakan karena sebetulnya prosesnya tidak menyeramkan seperti dulu gitu. Jadi diceritakan bahwa sekarang itu memang sudah modern-modern ya metodenya, jadi tidak menakutkan, tidak sakit juga sebetulnya karena biusnya udah benar-benar optimal. Diceritakan dengan santai, lalu setelah itu bikin perjanjian mungkin ya, kapan anak memang akan disunat gitu. Siapnya kapan nih gitu, tanya aja gitu. Misalnya oh ya bunda nanti 2 bulan lagi atau 1 minggu lagi ya oke, kita sepakati kapan akan disunat anak. Lalu setelah itu biasanya sih dikasih hadiah ya Teh, dikasih apresiasi gitu bahwa anak ini udah berani untuk disunat gitu. Lalu dikasih afirmasi positif. Nah biasanya sebelum tidur kasih anaknya afirmasi positif bahwa sunat itu menyenangkan, sunat itu enak, sunat itu baik-baik aja gitu. Kamu itu hebat, kamu itu berani. Nah, itu berulang-ulang sebelum sunat dilakukan sebelum tidur. Insya Allah mudah-mudahan anaknya jadi berani dan mau disunat. Oke dok, selain itu juga saat sunatnya bisa ditemani orang tua ya dok ya? Nah, iya betul. Jadi kelebihan, insya Allah kelebihan dari hitan di klinik Pratama Medika Antapani ini, orang tua bisa lihat prosesnya, bisa menyemangati anak, bisa membersamai anak buah hatinya di ruangan. Ruangannya juga insya Allah nyaman ya Teh. Ada sofa juga yang buat nenek kakeknya, barangkali mau ikut ke ruangan bisa duduk-duduk di situ, duduk-duduk santai di situ bisa. Jadi bisa ditemenin. Gitu. Oke dok, untuk ruang tunggunya juga udah nyaman ya dok ya, udah suasananya udah ramah anak juga. Iya, ada playground ya Teh ya. Iya.
Untuk kecil-kecilan ramah anak ya dok ya. Insya Allah ya, insya Allah. Nah kalau untuk bookingnya di dok biasanya bisa secara online atau waktu terbaiknya itu mendaftarnya apakah bisa ngedadak nih atau dari hari sebelumnya lebih Ya baiknya gitu. sebetulnya bisa juga sih kalau mau mendadak, insya Allah perjanjian ya. Tapi paling baik mungkin 3 hari sebelum ya, 3 hari sebelum dan bisa lewat online ya, bisa lewat WhatsApp ya pendaftarannya mangga. Nanti dikasih tahu sama hostnya ya ke nomor berapa. Siap dok, nanti tinggal lewat WhatsApp aja. Siap. Di WhatsApp klinik. Nanti ada di bio Instagram PT Medika. Nanti bisa dicek oleh sahabat Medika ya. Nah, untuk Siap. selanjutnya tadi kan untuk persiapannya ya dok ya. Nah, kalau untuk setelah pasca tindakan hitan, biasanya perlu berapa lama sih dok untuk sembuhnya atau perawatannya biasanya sampai penyembuhan? Jadi proses penyembuhan hitan ini tidak jauh beda dengan proses penyembuhan luka ya Teh. Jadi kalau kita luka misalnya, ya seperti itulah proses penyembuhan luka hitan. Jadi pertama dimulai dari hemostasis ya Teh. Jadi hemostasis itu adalah proses menghentikan pendarahan. Jadi tubuh kita, darah kita itu punya yang namanya trombosit. Nah, trombosit ini untuk menghentikan pendarahan. Jadi ketika luka itu langsung tuh trombositnya ke luka tersebut, dia membentuk pembekuan darah untuk menghentikan pendarahannya. Nah, setelah itu ada proses yang namanya inflamasi. Ya, jadi proses inflamasi ini adalah proses ketika adanya sel darah putih yang nimbrung juga di luka tersebut. Kenapa sih sel darah putih harus nimbrung? Karena untuk membersihkan luka, untuk mencegah dari infeksi, untuk mencegah dari kotoran-kotoran lain. Jadi dengan sel darah putih dibersihkanlah luka itu. Nah, namanya itu proses inflamasi. Namanya proses inflamasi, tentu di situ ada yang namanya merah, ya, bengkak sedikit gitu. Tapi itu adalah proses yang wajar. Jadi banyak yang misalnya ke saya gitu ya konsultasi setelah hitam, ini dok berdarah, ternyata bukan berdarah, ternyata itu merah. Yang merah tersebut memang diperlukan untuk luka tersebut gitu ya, jadi bukan berdarah gitu, tapi proses merah. Nah setelah itu ada bengkak sedikit, tapi sebetulnya bukan bengkak ya, bengkak wajar lah ya, itu namanya proses inflamasi. Nah setelah proses inflamasi baru namanya ada proses namanya proliferasi ya, atau sel-sel baru tuh mulai muncul lagi, lalu remodeling. Remodeling itu adalah udah jadi kulit baru nih. Nah, prosesnya itu 21 hari Teh sampai ke remodeling tadi. Ya, dari mulai hemostasis, mulai inflamasi, proliferasi dan remodeling. Dia itu 21 hari sebetulnya. Tapi kalau ditanya misalnya aktivitas, sebetulnya 3 hari juga udah bisa aktivitas biasa Teh. Atau kering, 3 hari juga udah kering sebetulnya. Jadi 21 hari itu proses yang tadi saya sebutkan itu adalah proses yang normal yang harus terjadi dan sampai benar-benar kulit biasa gitu, kulit rapi biasa, nah itu 21 hari gitu. Baik dok, jadi udah ke kulit barunya mungkin kurang dari sebulan juga udah ini ya dok ya, Udah. baru. Baik, Ya. ini kebetulan ada pertanyaan dok di kolom komentar. Selamat sore dok, izin bertanya metode mana yang paling aman dan cepat penyembuhannya? Itu boleh dok dijelaskan kembali ya. Ya, jadi sebetulnya insya Allah semua metode sebetulnya aman ya. Tapi memang kalau yang namanya klaim ini, dia satu alat yang memang ngebuat SOP dari proses hitannya itu lebih aman karena kepala sunatnya dilindungi sama tabung klaimnya. Oke, saya contohin ya. Jadi memakai klaim ini memang lebih aman sih karena kepala penisnya itu ketika saat pemotongan tertutupi gitu. Jadi
secara SOP-nya memang lebih aman, tapi bukan berarti yang lain tidak aman ya. Nah, kalau proses penyembuhannya lebih cepat, ya lebih ke, saya sih lebih menyarankan mungkin ke sealer ya, ke lem ya, karena tidak ada jahitan, di mana si jahitan ini ada proses lagi untuk penyembuhannya. Tapi rata-rata sebetulnya sama sih seperti yang tadi saya bilang, proses penyembuhan luka pada umumnya itu akan terjadi seperti yang tadi saya bilang, Teh, gitu. Iya. Baik, terima kasih dok. Semoga menjawab pertanyaan dari Sudah terjawab belum ya, Teh? Coba Teh. Baik, mungkin lanjut lagi ya dok ya. Boleh. Balik lagi ke yang setelah hitan ini. Nah, orang tua anaknya tuh gimana sih dok untuk merawat lukanya pasca hitan? Lebih baik ada yang harus dilakukan nggak dok? Oke, jadi perawatan luka di rumah itu nanti dikasih dikasih dua obat ya untuk obat lukanya itu. Yang satu spray, jadi nanti di spray aja gitu ya. Sama salep sih, nanti di sekitarnya dikasih salep. Cuma gitu aja sih, insya Allah lebih mudah ya. Jadi tidak ada pembalutan luka gitu, nggak dibalut, nggak diperban lukanya. Kalau perawatan di rumah itu aja, sama ada obat minum aja 2. Baik dok, kalau misalnya pasca hitan, ada nggak dok tanda-tanda yang perlu diwaspadai, nah yang perlu harus kontrol lagi ke klinik? Oke, jadi hal-hal yang perlu diperhatikan setelah hitan ada yang bahaya gitu ya Teh ya. Yang pertama adalah pendarahan. Jadi pendarahannya ketika si darahnya terus netes Teh. Nah, sebetulnya masih bisa dilakukan pertolongan di rumah itu, dikasih kasa, dibalutkan atau ditekan ke daerah yang keluar darahnya selama 10-15 menit, ditekan dulu, biasanya sih udah berhenti. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kalau masih juga keluar darah, balik ke klinik. Insya Allah kita atasi ya. Terus aja komunikasi dengan dokternya ketika hal itu terjadi. Yang kedua adalah bengkak hebat. Bengkaknya itu ya bukan bengkak yang normal gitu, bukan bengkak proses penyembuhan, tapi benar-benar bengkak banget. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah infeksi kan ya Teh. Tapi ini juga jarang kali. Kadang pasien kira atau orang tua anak kira itu infeksi, padahal sih sebetulnya yang tadi saya bilang itu adalah proses dari inflamasi yang harus terjadi pada proses penyembuhan luka. Jadi kayak getah bontengan gitu Teh. Nah itu sebetulnya bukan infeksi ya. Nah tapi itu hal yang normal. Tapi kalau memang betul-betul infeksi, ya itu nanti kita konsultasikan lagi, kita periksa lagi, insya Allah kita atasi. Tapi jarang banget sih Teh sampai infeksi itu, nggak pernah sih. Nggak pernah sampai infeksi. Yang itu yang adanya itu sebetulnya proses penyembuhan luka yang harus terjadi, yang tadi saya bilang getah bontengan itu. Gitu. Oke. Jadi untuk sejauh ini sih pasiennya aman dan nyaman aja ya dok ya. Insya Allah ya. kalaupun ada yang tadi, insya Allah kita atasi sama-sama gitu ya. Baik. Nah, balik lagi nih dok, tadi kan ada pertanyaan di awal untuk usia terbaik. Itu kan kalau dokter sebelum pubertas 15 tahun, karena kan mungkin ada budaya dan adat yang mungkin remaja atau dewasa masih belum hitan. Apa bisa nih hitan di klinik Pratama untuk yang remaja atau dewasa? Oke, bisa Teh insya Allah ya. Jadi memang ada kondisi yang ternyata disunatnya pada saat dewasa atau remaja. Bisa insya Allah Teh, tapi tentu nggak sama saya ya. Kita ada tim, jadi nanti sama laki-laki ya Teh, kalau yang dewasa atau yang remaja ya. Oh iya dok, berarti bisa pilih dokter ya, barangkali kan bisa. Mungkin jarang ya dok ya untuk dokter hitan perempuan. Ya, berarti bisa boleh. Request ya dok ya bisa untuk request dokter sama cowok karena malu, boleh dong, boleh banget. Baik. Nah, kalau untuk hitan remaja dan dewasa ini ada perlakuan khusus nggak dok untuk hitannya? Ada ya Teh, karena kan kalau dewasa ini tentu anestesinya dia lebih banyak gitu ya. Terus kemungkinan infeksinya lebih besar karena kan kebersihan gitu ya. Kebersihannya harus
dijaga gitu, perlakuan khususnya seperti itu. Dan tentunya pendarahannya juga lebih banyak dari anak ya. Ya itulah perlakuan khususnya. Jadi nanti ada perlakuan khusus tentunya untuk hitan dewasa atau remaja. Kalau untuk penyembuhannya nih dok, setelah tindakan apa bisa lebih lama sembuhnya atau gimana? Ya, pada dewasa ini memang biasanya lebih lama. Karena apa? Ya karena yang tadi ya, faktor-faktor tadi. Faktor-faktor kebersihan, atau faktor-faktor misalnya ada penyakit sebelumnya. Jadi misalnya ada penyakit DM nih, dewasa. Ya tentunya penyembuhannya akan lebih lama gitu. Baik dok, balik lagi nih dok, kayak pas sebelum hitan, kita kan harus mempersiapkan anaknya juga, mental anaknya juga. Dan kalau misalnya anaknya lagi batuk atau pilek atau demam gitu dok, apa disarankan bisa langsung hitan atau perlu anak fit dulu? Kalau batuk pilek sebetulnya bisa teh dihitan, cuma yang nggak boleh, bukan nggak boleh ditunda ya, berarti kalau yang ditunda itu yang demam. Berarti kalau demam sih ditunda dulu sampai tidak demam gitu. Baik dok, untuk sahabat Medika nih yang lagi nonton live ini, barangkali ada pertanyaan, boleh langsung ditanyain aja, mumpung ada dokter Milda di sini, biar bisa ngejelasin langsung. Boleh, Ya, silakan. Sekalian aja kali ya dok ya, barangkali Oke. sahabat Medika mau bingung hitan di mana, ini kita ada kegiatan ceria ya dok ya, selama bulan Juli. Ada pakai tadi metode-metodenya sudah dijelaskan juga oleh dokter. Nanti bisa tinggal langsung aja booking via WhatsApp Klinik Pratama Medika Antapani. Untuk info WhatsApp-nya bisa dicek di bio Instagram PT Medika Antapani. Gitu. Baik, dok. Kalau untuk sejauh ini, apa ada kendala, dok, selama hitan di klinik pertama atau pasien-pasiennya? Ya, sebetulnya insya Allah, alhamdulillah belum ada kendala yang sangat sangat menjadi kendala banget gitu ya teh. Paling yaitu mungkin mental anak ya. Jadi artinya memang paling enak sih ketika anaknya sudah mau gitu. Atau diberikan yang tadi, diberikan motivasi, diberikan pengertian tentang sunat, yang gitu-gitu aja sih teh. Ini ada pertanyaan nih, dok. Selamat sore, dokter. Kalau setelah sunat, berapa hari kontrol lagi ke dokter? Ya, dok. Biasanya sih 1 minggu ya teh. Nah, itu secara offline gitu. Jadi datang lagi ke klinik boleh setelah 1 minggu. Tapi bisa lewat online Bunda. Jadi bisa difotokan kondisinya di apa namanya, misalnya atasnya, bawahnya, kanan kiri bisa difotokan lalu dikirim ke kami. Nanti kami akan menjelaskan kondisinya sudah seperti apa gitu. Sampai sembuh teh insya Allah bisa lewat online gitu. Jadi kalau kontrol lagi ya tidak harus ke klinik lagi sih, kecuali kalau yang klaim teh. Kalau yang klaim karena harus dibuka lagi kan hari ke-7 berarti dia wajib ke klinik. Tapi kalau metode lain sebetulnya tidak wajib ke klinik. Tapi kalaupun mau mangga silakan hari ke-7 atau lewat online, lewat WhatsApp. Nah dok, kalau memang perlu banget nih anaknya dihitan, tapi ternyata mental anaknya masih takut saat hari-hari hitan, itu kira-kira gimana dok ngehadapinnya sebagai dokter? Gitu. Kalau ya. setelah begini. Oke, kalau ternyata memang kondisinya wajib segera dihitan ya berarti memang harus kita hitan teh, karena kita tentu akan mempertimbangkan manfaatnya lebih besar gitu untuk anak ini dihitan gitu. Jadi kalau misalnya ternyata misalnya terjadi fimosis berat tuh, terjadi perlengketan yang banyak gitu yang sehingga anaknya itu sampai nggak bisa pipis atau tersendat-sendat gitu ya, tentu kita akan langsung melakukan tindakan hitan teh gitu. Insya Allah ada cara-cara khusus deh untuk biar ya ngabebenjo anaknya gitu ya, mudah-mudahan ya gitu teh.
Oh, ternyata ini dok, Selasa kemarin disunat di Medika, katanya pelayanannya ramah, pokoknya bagus di sini nggak usah diragukan lagi. Terima kasih ya Ibu Oh, Masya untuk Allah. apresiasinya. Semoga bisa rekomendasiin untuk saudaranya atau tetangganya yang bingung kalau mau hitan di mana, bisa direkomendasiin di klinik Pratama ya dok ya dengan Dokter Milda. Nah, ya, terima kasih Baik. Bunda. Ya, baik. Baik dok, ini ada pertanyaan juga nih dok. Kalau misalnya anak punya kondisi khusus seperti hemofilia atau kelainan pembekuan darah, itu apa tetap bisa disunat atau gimana dok? Atau ada Oke, pelakuan khususnya untuk hitan? boleh. Baik, dok. Ya, buat yang hemofilia tentu bisa disunat ya Teh. Nah, tapi ya tadi betul ada perlakuan khusus. Artinya kalau ternyata hemofilianya sedang dalam kondisi apa ya? Jadi nanti ada rekomendasi dari dokter anaknya Teh. Ya, ketika kondisinya bagus, ya bisa disunat. Atau misalnya kita sunatnya dalam pengawasan dokter spesialisnya. Atau dilakukan di rumah sakit misalnya bisa. Ya. Mungkin udah cukup jelas ya dok ya. Apa ada pertanyaan lagi untuk sahabat Medika di sini mumpung masih ada Dokter Milda, Dokter Hitan? Oke dok, balik lagi nih dok untuk peran orang tua nih ya dok. Itu peran pentingnya kalau untuk sebelum, sesudah, sama setelah anak hitan itu gimana ya dok ya biar prosesnya lancar gitu. Oke. Kira-kira ada Kalau saran sebelum atau baik dok. ya, oke, kalau sebelum sunat ya harus sama-sama semangat ya Bunda. Jadi jangan juga malah jadi menakut-nakuti anaknya atau ngebohongi anaknya gitu ya. Berikan aura positif buat anaknya, begitupun bundanya juga jangan jangan takut banget. Kalau tegang sih wajar ya ya Teh, sebelum sunat wajar boleh, tapi jangan malah misalnya ngebuat anaknya takut dengan bohongnya, dengan menakut-takuti ya jangan. Jadi tetap semangat ayah bundanya, menyemangati anaknya juga biar hebat, biar berani. Lalu setelah saat hitan sama juga sih disemangatin juga, dibersamai karena boleh masuk ke ruangan kan. Jadi dibersamai, didoain tentunya. Terus udah gitu kalau setelah hitan, proses perawatan hitan sih lebih ke yang tadi ya, proses perawatan hitannya harus bersih, terus pakai spray dan salep gitu. Kalau setelah hitannya seperti itu. Dan tentu edukasi sih Teh. Kadang ya tadi misalnya dikiranya bahaya, dikiranya apa sesuatu yang menakutkan, padahal sih sebetulnya itu wajar-wajar aja. Jadi proses penyembuhan hal tersebut gitu. Jadi, ya biasanya sih harus konsultasi sama dokternya sih. Ini bahaya nggak sih? Ya wajar sih kalau bunda-bundanya misalnya khawatir, itu sih wajar ya. Makanya mungkin konsultasikan dengan dokternya biar oh ya lega gitu ya Teh. Ternyata ini nggak apa-apa misalnya gitu. Ya, itu setelah hitam ya. Oke baik dok. Nah kalau untuk biasanya nih dok setelah hitan ada kemungkinan nggak dok kalau adanya komplikasi? Nah komplikasi yang paling umum setelah hitan biasanya itu terjadinya apa gitu dok? Kalau boleh dan bagaimana Ya. mencegahnya juga gitu dok? Ya. Mangga. Yang pertama sih sebetulnya yang tadi ya Teh, pendarahan. Nah, insya Allah bisa kita atasi. Jadi di rumah dilakukan dulu pertolongan pertama pendarahannya. Kita biasanya berikan obat minum juga untuk menghentikan pendarahannya. Kalau juga tidak berhenti, dibawa ke klinik. Yang kedua, biasanya yaitu bengkak. Kita atasinya dengan dikasih salep anti bengkak. Terus infeksi ya. Kalau infeksi ya dikasih antibiotik, tapi jarang sih insya Allah. Nah, kalau misalnya dari penyembuhan itu, kalau ada komplikasi, kira-kira anak boleh kembali sekolah atau aktivitas kembali itu setelah hitan yang tadi ya dok ya, 3 hari setelahnya. Nah, Ya, kalau misalnya ada komplikasi itu, kira-kira gimana dok? Ya, sebetulnya
aktivitas biasa setelah hitan itu ya sekitar 5 harian lah ya Teh. Tapi yang nggak boleh itu lari-lari, loncat-loncat, aktivitas tinggi itu jangan dulu. Tapi kalau setelah 2 minggu lah aman deh, aman untuk aktivitas biasa olahraga gitu ya. Kalau aktivitas biasa masih seperti misalnya, kadang ada yang nanya kalau naik tangga boleh nggak? Boleh sih. Atau misalnya pulang dari sunatnya pakai motor gitu misalnya, boleh, nggak apa-apa. Atau sekolah sebetulnya nggak apa-apa sih asal tidak aktivitas tinggi aja, jangan lari-lari, olahraga berat gitu ya. Loncat-loncat itu sih yang dihindari dulu, mungkin sekitar 5 harian lah. Oke dok, terima kasih banyak nih buat dokter Milda, udah lengkap banget sharing ilmu. Nah, untuk selanjutnya mungkin cukup ya dok ya, karena sudah lengkap banget dari mulai waktu terbaik untuk sunat, metode yang tersedia, sampai tips rawat luka pasca tindakan juga udah lengkap banget menjelaskannya. Ini barangkali ada sahabat Medika mau ada nanya lagi sebelum kita tutup sesi live hari ini? Kayaknya udah tanya lagi Teh, insya Allah. Oke, mungkin cukup udah jelas kali ya, insya Allah ya. Nah, baik untuk buat sahabat Medika yang masih punya pertanyaan atau butuh konsultasi langsung, ya jangan ragu, tinggal datang aja ke Klinik Pratama Medika Antapani atau boleh via WhatsApp Klinik Pratama, tinggal dicek aja di bio PT Medika Antapani. Nah, jangan lupa untuk bookingnya, nanti info lengkapnya ada di bio. Selanjutnya kita tutup live kali ini. Terima kasih untuk Dokter Milda. Sama-sama Teh Afani. Terima kasih juga terima kasih buat sahabat Medika yang sudah bergabung di sini. Semoga sehat-sehat ya. Amin. Sahabat Medika. Baik. Saya dan Dokter Milda pamit undur diri. Terima kasih sudah bergabung di live hari ini. Semoga sehat selalu sahabat Medika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh, terima kasih sahabat Medika. Audio Jungle.